Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini saya akan menjelaskan materi ukuran gejala pusat data tunggal atau data yang belum dikelompokkan. Materi pertemuan 2 ya. Untuk ukuran gejala pusat data itu kita nantinya akan menghitung min, kemudian median, modus ya sampai nanti persentil. Ya, untuk yang namanya tendensi sentral atau ukuran gejala pusat data atau ukuran kecenderungan memusat ini adalah di mana distribusi data mempunyai gejala atau kecenderungan untuk memusat. Ya. Nah, ini pengertiannya. Nah, kemudian saya akan ke jenis-jenis rata-rata hitung atau min. Ya, ada rata-rata hitung. Nah, ini untuk data tunggal, rumusnya adalah simbolnya X bar sama dengan mu. Rumusnya 1/n dikali sigma xi. Ya. Nah, 1 dibagi n dikali sigma xi. Sigma xi adalah jumlah ya, jumlah dari data. Nah, contoh misalnya di sini ada data nilai statistik dari 8 mahasiswa. Nah, ini yang namanya data tunggal ya. Ini namanya data tunggal. Jadi datanya masih belum dikelompokkan. Nah, di sini ada nilai statistik dari 8 mahasiswa. Nilainya 20, 80, 75, 60, 50, 85, 45, dan 90. Nah, berapa rata-rata hitungnya? Berarti cara menghitungnya pakai rumus ini. 1/n dikali sigma xi. 1/n adalah jumlah data. Jumlah datanya ini ya, 8 ya. Nilai statistik adalah dari 8 mahasiswa. Berarti n-nya 8. 1/8 dikali 20 sigma xi. Berarti kalian jumlahkan nilai dari 8 orang itu. 20 tambah 80 tambah 75 tambah 60 tambah 50 tambah 85 tambah 45 dan tambah 90. Ya, setelah itu kalian kalikan dengan 1/8. Hasilnya adalah 63,125. Yaitu untuk kemudian ada lagi jenis dari rataan hitung, ada rataan ukur atau geometri ya. Ini rumusnya ya, rumusnya ada 2, bisa pakai G sama dengan N di akar pangkat N. Jadi N-nya itu di pangkat sini ya, akar pangkat N dikali X1 dikali X2 sampai Xn ya. Jadi kalau dari contoh soalnya, ini saya punya data X1 2, X2 4, X3 8. Berapa rataan geometrinya? Bisa pakai rumus yang pertama atau rumus yang kedua. Kalau rumus yang kedua pakai log G. Log G sama dengan sigma log XI dibagi N. Ya, berarti tinggal kalian cari dulu log dari masing-masing data X1, X2, X3. Ya, berarti sama dengan log 2 untuk X1, log 4 untuk X2, dan log 8 untuk X3. Ya, ini dijumlahkan, dicari dulu lognya berapa, kemudian dijumlahkan dibagi N. N atau jumlah datanya adalah 3. Ya. X1, X2, X3. Maka N-nya 3. Ya, nanti kalian bisa hitung sendiri berapa hasilnya. Kemudian ada rata-rata harmoni. Nah, pengertiannya ini ya, rata-rata harmoni. Untuk rumusnya adalah ini ya. N dibagi sigma 1/xi. Ya. Berarti dari contoh soalnya di sini ada nilai statistik dari 4 orang mahasiswa. 5, 8, 4, 2. Berapa rata-rata harmoninya? Berarti tinggal kalian masukkan ke rumus. N-nya ganti 4 karena jumlah datanya ada 4. 5, 8, 4, 2 ada 4. 4 dibagi
1 per XI. Sigma 1 per XI berarti kalian di sini jumlahkan dulu ya. 1 per XI-nya kan 5, berarti 1 per 5 ditambah 1 per 8 ditambah 1 per 4 ditambah 1 per 2. Ya, nanti baru hasilnya tinggal kalian untuk pembagi tadi ya, pembagi N-nya. Jadi 4 dibagi hasil dari jumlah 1 per XI. Ya, nanti kalian cari sendiri berapa hasilnya. Kemudian ada lagi rata-rata tertimbang. Nah, ini pengertiannya. Jadi kalau rata-rata tertimbang itu ada yang ada punya timbangan atau bobot. Ya, rumusnya ini sigma XI WI, sigma XI dikali WI dibagi sigma WI. Contoh, misalnya di sini ada ujian ya, pelaksanaan ujian dari 3 mata kuliah ya. Pertama matematika, bahasa Inggris, dan pengetahuan umum. Nah, untuk memberikan penilaian satu perguruan tinggi tersebut pakai bobot ya atau timbangan W ya. Kalau di sini dijadikan W. Untuk matematika bobotnya 50, bahasa Inggris bobotnya 30, dan pengetahuan umum bobotnya 20. Nah, berapa rata-rata tertimbangnya? Maka tinggal kalian masukkan ke rumus. Rumusnya ini ya. Sigma XI dikali WI berarti XI berarti nilai matematika, untuk nilai matematikanya ini 65 ya. 65 berarti kali WI-nya, matematika bobotnya 50. 65 kali 50. Terus ditambah bahasa Inggris 70 dikali bobotnya 30. Ditambah untuk pengetahuan umum nilainya 80 dikali bobotnya 20. Dibagi sigma WI. Jumlahkan bobotnya. Berarti bobot matematika ditambah bobot bahasa Inggris ditambah bobot pengetahuan umum. Jadi 50 tambah 30 tambah 20. Ya, nanti bisa kalian cari dapat berapa. Nah, kemudian median. Di sini median pengertiannya adalah nilai tengah dari seperangkat data. Ya, nilai tengah dari seperangkat data. Nah, contoh di sini ada 8 nilai mata kuliah statistik dari mahasiswa. Nah, ini data ini harus kalian urutkan terlebih dahulu. Ya. Ini diurutkan terlebih dahulu, baru kalian dapatkan data di tengahnya berapa. Ya, diurutkan terlebih dahulu. Ini salah ya ini ya. Ini diulang. Nanti kalian urutkan dulu dari yang terkecil ke yang terbesar. Ya, baru nanti karena ini datanya genap berarti ada 2 nilai tengahnya. Nah, kalau misalnya ini belum diurutkan berarti tengah-tengahnya adalah 75 dan 50. Nah, cara mencari nilai mediannya 75 tambah 50 bagi 2. Tapi ini bukan ya, ini bukan, ini salah nih. Ini belum diurutkan ya. Ini belum diurutkan. Kalian urutkan dulu dari yang terkecil ke yang terbesar. Nanti kalian cari sendiri ya. Dan ada lagi modus. Modus itu pengertiannya adalah nilai yang paling sering muncul dari serangkaian data. Nah, untuk modus ini tidak perlu diurutkan, nggak apa-apa. Ya, jadi tinggal kalian cari nilai yang paling sering muncul. Berapa? Di situ adalah 75 ya. Kemudian fraktil. Fraktil adalah ukuran pemusatan data yang membagi data menjadi beberapa bagian yang sama. Ada fraktil itu ada jenis-jenis fraktil itu ada kuartil, desil, dan persentil. Kalau kuartil itu membagi data menjadi 4 bagian yang sama. Kalau desil 10 bagian yang sama, kalau persentil 100 bagian yang sama. Jadi untuk ukuran gejala pusat data berikutnya adalah kita akan menghitung kuartil ya. Jadi kuartil itu pengertiannya adalah fraktil yang membagi seperangkat data menjadi 4 bagian yang sama. Nah, rumusnya untuk kuartil adalah I kali N plus I kali N plus 1 bagi 4 ya. Nah, untuk contoh soalnya ini saya pakai
contoh berat badan, data berat badan dari 10 orang bayi ya. Ini datanya, ini datanya belum diurutkan, jadi hal pertama yang harus kalian lakukan adalah mengurutkan data. Jadi diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Ya, ini yang sudah terurut ya, 3, 4, 4, 5, 6, 8, 8, 8, 9, 10. Nah, kemudian apabila kita mau mencari kuartil 1, berarti kita masukkan ke dalam rumusnya. Ya, I-nya ini ya, I kali N plus 1 bagi 4, I-nya ini mengikuti kuartil keberapa yang mau kalian cari. Ya, jadi kalau di sini yang ditanya adalah kuartil 1, berarti I-nya kalian ganti 1. Jadi Q1 sama dengan 1 dikali 10 tambah 1 dibagi 4. Hasilnya adalah 2,75. Nah, ini baru letaknya ya, belum selesai. Untuk nilai kuartil satunya, berarti kalian masukkan, cari dengan cara seperti ini ya. 2 berarti 2,75 berarti nilai kuartil 1 ada di X kedua ditambah 0,75 dikali X ketiga dikurang X kedua. Ini 0,75 ini didapat dari ini ya, sisanya dari X kedua, 0,75. Nah, untuk yang di dalam kurung ini adalah X setelahnya dengan X kedua. Jadi X ketiga dikurang X kedua. Maka didapat X kedua di sini berapa nilainya? Di sini 4. Jadi 4 ditambah 0,75 dikali 4 dikurang 4. Sama dengan 4 ya. Jadi untuk nilai kuartil 1 adalah 4. Nah, misalnya kalau hasilnya letak kuartilnya misalnya 3,75, maka untuk Q1-nya berarti di sini X ketiga ya. X ketiga ditambah 0,75 X keempat dikurang X ketiga. Jadi ini X kedua, X ketiga, X ketiganya ini 0,75 ini mengikuti dari berapa hasil letak kuartilnya. Nah, gimana kalau ternyata hasil letak kuartilnya bukan bilangan desimal, tapi bilangan genap ya, misalnya 3. Berarti nilai kuartil 1 itu adalah data ketiga. Berarti langsung kalian lihat ke datanya. Data ketiga itu berapa? Ya, 3, 4, 4. Data ketiga itu 4. Berarti nilai kuartil 1 adalah 4. Kemudian desil. Desil ini adalah fraktil yang membagi seperangkat data menjadi 10 bagian yang sama. Rumusnya hampir sama dengan kuartil, hanya beda di pembaginya ya. I kali N plus 1 bagi 10. Sama ya, untuk cara mencarinya sama. Di sini contohnya adalah nilai statistik dari 8 orang mahasiswa. Ya, maka ini datanya belum diurutkan, maka kalian harus urutkan dulu dari yang terkecil ke yang terbesar. Ya. Kemudian ditanya berapa desil 2, maka kalian tinggal masukkan ke rumus. D2 adalah I-nya ganti 2, 8, N-nya ya, N-nya adalah jumlah datanya, 8 tambah 1 bagi 10, sama dengan 1,8. Sama seperti tadi mencari kuartil, caranya tadi seperti ini ya. Jadi nilai D2-nya X1 ditambah 0,8 dikali X2 dikurang X1. X1-nya itu 20 nilainya. 20 ditambah 0,8. X2-nya 45 ya. X2 kurang X1 45 kurang 20. Maka nilai D2 adalah 20 ditambah 20 sama dengan 40. Kemudian yang terakhir adalah persentil. Persentil adalah fraktil yang membagi seperangkat data menjadi 100 bagian yang sama. Rumusnya sama, I kali N plus 1 bagi 100. Caranya juga sama. Ya, kalau contohnya ini pakai yang data berat badan. Ya, diurutkan dulu dari terkecil ke terbesar, kemudian dicari P-nya. Letak P10. Tinggal ganti I-nya 10, berarti kali 10 tambah 1 bagi 100. Sama dengan 1,1. Berarti nilai P1 atau persentil ke 10 itu ada di X1, sisanya ada di X2. Ya, 0,1-nya ada di X2.
Jadi nilai P10 sama dengan X1 ditambah 0,1 dikali X2 dikurang X1. Masukkan X1-nya, X1-nya adalah nilainya 3 ya, ditambah 0,1 dikali X2-nya nilainya 4, 4 dikurang 3, X1-nya 3. Maka hasilnya untuk nilai P10 adalah 3,1 ya. Untuk materi ukuran gejala pusat data tunggal ini selesai ya. Jadi sampai persentil saja. Jadi untuk kelompok 2 ya, kelompok 2 itu yang materinya ukuran gejala pusat data belum dikelompokkan, itu kalian menghitung ini ya, materi ini, video ini. Jadi dari kalian hitung dari min ya, min, median, modus sampai persentil. Ya, baik, sekian dari saya. Semoga kalian bisa memahaminya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.